Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu tadi sudah melihat tayangan ya. Tadi kita segmen 1 berbicara mengenai pengolahan lumpur dan implementasinya, pelaksananya baik di IPAL skala kota yang lengkap maupun di IPLT. Sekarang kita akan masuk bagaimana sih pengolahan lumpur tepatnya di IPAL permukiman. Karena skala IPAL permukiman itu kan skalanya lebih kecil ya Bu ya. Agak berbeda dengan tadi skala kota. Jarang sekali nih kalau kita temuin, apalagi tadi kalau di tayangan ya Bapak Ibu, ada yang lokasinya naik turun, jangkau, kemudian susah. Itu tadi berdasarkan hasil dari apa yang disampaikan tadi, susah kadang-kadang dijangkau. Menurut Ibu, apa yang membedakannya kedua IPAL itu untuk pengolahan lumpurnya, kemudian apakah mungkin Bu alat dewatering yang tadi kalau kita pakai di daerah yang sulit terjangkau oleh truk tinja atau truk sedot itu bisa nggak Bu ya? Oke, makasih Pak Endro. Jadi yang membedakan IPAL besar dan IPAL kecil itu selain ukurannya, prosesnya juga di dalamnya berbeda sebetulnya Pak. Nah, secara prinsip mungkin mirip, tapi biasanya spesifiknya memang diperkecil, terus diharapkan tidak menggunakan energi yang banyak, yang besar. Itu yang paling membedakan ya. Kalau misalnya yang komunal itu bisa ditaruh memang di dalam tanah ya, maksudnya ditaruh di dalam tanah, skalanya kecil dan diharapkan tidak menggunakan energi yang banyak. Kalau skala besar, kita bisa menggunakan tadi untuk proses aerasi, pumping, jadi membutuhkan energi yang cukup besar. Itu yang paling membedakan Pak. Kalau misalnya di dalam komunal itu yang paling umum tuh ABR ya, anaerobic buffer reactor sama ABF. Ya betul ya, sama dengan ABF. Jadi di dalam, sama prosesnya mirip, jadi di dalamnya ada proses sedimentasi, terus juga ada proses pengolahan biologis, lalu juga nanti ada sedimentasi lagi, nanti keluarlah air limbah yang bersih, maksudnya cukup bersih karena di dalamnya sudah diolah dengan proses pengolahan biologis. Tadi pertanyaan kedua, apakah bisa tadi alat dewatering yang dijelasin sama Pak Ridwan itu dibawa ke gang-gang kecil yang kayak tadi di video ya? Iya. Nah itu tantangannya yang cukup besar Pak, karena tadi udah dibilangin ukurannya besar-besar sebetulnya dan membutuhkan energi yang cukup besar gitu. Nanti kalau misalnya butuh energi yang besar, nyoloknya dari mana gitu listrik ya kan ya Pak ya, terus itu alatnya juga biasanya cukup besar. Cuman mungkin dari nah ini juga salah satu tantangan yang ada saat ini, kalau seandainya lumpur yang dari komunal yang kecil itu disedot, biasanya tuh lumpurnya disedot Pak, nanti ditaruh ke IPLT, ataupun kalau mau mungkin bisa ditaruh ke pengolahan lumpurnya punya IPAL. Tapi secara umum kalau di Indonesia biasanya digunakannya langsung dikirimnya ke IPLT. Ini yang terjadi contohnya tantangan saat ini. Ada mobil sedot WC bocor terus tinjanya berserakan di jalan. Jadi satu jalan bau semua gitu. Itu yang terjadi tantangan kalau seandainya kita ngambil sedot WC misalnya dalam jumlah yang cukup besar, misalnya dari komunal, karena komunal kan dari beberapa rumah ya, banyak gitu. Nah terus lumpurnya banyak. Ini yang terjadi. Terus contoh yang selanjutnya, sama ada truk tinja yang buang airnya ke badan air atau ke selokan gitu ya. Selanjutnya juga Mbak, sama ya, terus di saluran got, jadi dibuang. Kalau misalnya ini yang nggak ofisial ya Pak ya biasanya. Kalau yang ofisial tentu akan diolah ke PLT. Tapi banyak banget sebenarnya sedot WC yang memang nakal, terus dia dibuang sembarangan kemana-mana. Nah itu merupakan tantangan juga, karena tadi saya sudah bilang, saya sudah tekankan bahwa lumpur itu sebenarnya banyakannya air. Makanya itu sangat gampang kalau seandainya dia berserakan, misalnya bocor, tangkinya bocor, jadi gampang banget berserakan kemana-mana, atau bisa dibuang kemana aja, karena gampang dialirkannya gitu, karena masih banyak kandungan airnya. Selanjutnya Mbak. Nah ini, tipikal proses dewatering itu kalau natural biasanya butuh lahan yang sangat besar, dan waktu yang cukup lama. Kalau misalnya sludge drying bed, tadi juga yang Imhoff itu biasanya butuh waktu sekitar 3-6 bulan. Sampai lumpurnya benar-benar kering.
Nah, Oke. nanti si airnya biasanya dilarutkan nanti kan kalau misalnya dikeringin itu nggak cuma nguap airnya tapi juga ada yang netes ke Ya, bawah. Nah, air yang netes ke bawahnya juga biasanya diolah selanjutnya. ya. Nah, terus juga biasanya kalau di sekitar pemukiman nih, kalau kita mau taruh sludge drying bed-nya di daerah pemukiman, itu biasanya menimbulkan bau. Hmm. Kalau contohnya di IPLT Pulau Gebang, seingat saya itu ada waktu-waktu tertentu pada saat lumpurnya masuk, terus pengeringannya sudah berapa bulan, dia akan menimbulkan bau gitu. Jadi pasti bisa menimbulkan bau. Nah, sedangkan kalau yang mechanical tadi yang dijelasin sama Pak Ridwan juga sentrifugasi, terus juga filter press, terus juga tadi apa ya? Screw Screw yang press. ya screw press itu juga biasanya butuh energi besar dan biasanya ukurannya umumnya besar tipikalnya. Gitu, Pak Enro. Itu tantangan yang ada saat ini. Jadi kalau pemukiman sebenarnya agak challenging, tapi nggak tahu kalau misalnya tadi unit yang Pak Ridwan ceritain itu Iya, karena saya juga baru dengar itu jadi sangat menarik sih iya, Pak. Gitu. betul, betul. Bapak Ibu, para peserta webinar dan Bu Nova, Pak Ridwan, itu saya dengar, ini mungkin teman-teman operator dari pengelola, itu kalau saya nggak salah, kalau sekali nyedot ipal permukiman yang bisa dijangkau, itu bisa lebih dari 3 truk, bisa 3, 4, tergantung besarnya apa ya, kapasitas ipal permukimannya. Apalagi kalau sudah tidak disedot bertahun-tahun. Jadi terbayang sekali kalau menyedot misalnya bisa 4, 5 truk, terus tiba-tiba dalam kenyataan ke jalan tadi ada kejadian yang Ibu tadi sampaikan, waduh bagaimana tuh? Saya nggak tadi lagi kebayang aja, itu kalau jatuh di jalan yang bersihin siapa gitu ya? Dishub apa atau dari pengelola operator, wah itu PR bersama itu. Itu ramai sekali itu pastinya ya buat teman-teman. Waduh, saya yakin ya, jangan sampai deh ya. Itu jadi di situ terlihat bahwa dari situ unsur K3 eh, baik itu nantinya di dalam tadi kalau tadi Pak Ridwan bilang ada atomizer ya pada saat nyemprotin air. Berarti para pengelola dan para operator jangan lupa pakai K3. Bahkan untuk membawa truk tinja yang udah disedot baik dari ipal permukiman sampai ke tempat pengolahan juga tantangan juga itu. Jangan sampai jatuh seperti itu. Cukup menarik. Sebelum saya pindah ke Pak Ridwan, nah ini kami akan putarkan dulu video kedua. Teman-teman media, apabila sudah siap kita putarin video kedua. Video kedua ini merupakan lanjutan dari video pertama tadi. Apabila sudah siap kita tayangkan. Nanti setelah tayangan video kedua, saya akan bertanya ke Pak Ridwan. Silakan teman-teman media. Dewatering unit merupakan salah satu solusi dari permasalahan yang ada di IPAL di Kabupaten Gresik ini, yaitu digunakan untuk IPAL yang berada di luar jangkauan atau jauh dari jalan raya yang tidak bisa dimasuki oleh mobil penyedotan tinja. Alat dewatering ini bukan hanya untuk melayani penyedotan untuk spal DT, juga untuk melayani spal DT yang mengalami trouble atau kebuntuan atau bisa di flashing menggunakan alat dewatering ini. Juga untuk mentransfer
ipal spal DT yang atau penyedotan rumah tangga yang terlalu jauh dengan diletakkan alat dewatering di tengah-tengah jarak antara yang disedot dan truk tinja yang di jalan besar. Kedepannya nanti alat ini akan kita pelihara dengan baik, kemudian kita rawat dan kita sempurnakan lagi. Mungkin ada yang kurang-kurang, nanti kita sempurnakan lagi dan kita replikasi yang lebih banyak untuk beberapa ipal yang ada di Kabupaten Gresik. Baik, Bapak Ibu para peserta webinar dan juga Bapak Ibu narasumber di sini. Tadi di video kedua bersama-sama kita lihat ada beberapa alat yang bisa masuk gang sempit ya. Yang pertama, gambar pertama itu yang didorong berame-rame itu yang seperti tangki itu merupakan tangki vakum yang kecil. Jadi ini kegiatan yang kami lakukan pada saat di iWAS Plus. Kita membuat uji coba di daerah yang sulit terjangkau oleh truk tinja. Kemudian kita ada beberapa alat yang kita kita bangun bekerja sama dengan waktu itu kita dengan ITS Tekno dengan teman-teman Pak Joni Hermana dan teman-teman. Di sana kita bersama berdiskusi gimana caranya mencari solusi untuk di ipal skala permukiman. Tapi tadi disebut bahwa yang pertama kita hasilkan adalah tangki vakum yang kecil yang bisa didorong, tapi kapasitasnya kecil cuma 500 liter, setengah kubik. Kecil sekali, jadi jangan bayangkan seperti truk vakum yang 3 meter kubik atau 4 meter kubik, ini sangat kecil karena mesti masuk gang kecil. Jadi itu ternyata kita awalnya waktu mendesain bersama itu hanya untuk menyedot dari ipal permukiman ataupun dari tangki septik rencananya. Tapi ternyata bisa multifungsi, akhirnya tadi diceritakan bisa untuk jet spray kalau pipa di ipal permukiman mampet. Kan mungkin kalau ipal skala kota punya truk yang besar, jet spray yang besar pakai truk, kalau di perumahan-perumahan gang kecil kan susah. Jadi itu mungkin bisa digunakan mereka gunakan sebagai ke situ. Terus yang kedua tadi mungkin kalau Bapak Ibu lihat ada gambar operator yang megang selang kemudian dijatuhkan ke dalam bak. Nah, itu merupakan kita buat itu seperti implementasi SDB yang kecil. Jadi waktu itu kita coba untuk SDB kecil kita bangun di satu tempat, tapi itu punya persyaratan, ipal permukimannya harus punya lahan. Nah sekarang permasalahan lahan di ipal permukiman itu sesuatu ya sangat, nggak usah kita bicara yang ipal atau IPLT mencari lahan, kalau ngebangun itu juga saya yakin Pemda juga sangat bermasalah. Tapi kalau misalnya di skala kecil di perumahan itu ya susah juga kalau nggak punya lahan. Dan yang berikutnya tadi ada tayangan operator yang gambar ketiga, tadi kalau Bapak Ibu lihat, itu tayangan operator yang seperti menekan tuas ya. Itu jadi alat dewatering yang jadi jadi kita sedot lumpur dari ipal permukimannya menggunakan pompa, kita masukin ke tangki yang bulat, kemudian dimasukkan tangki, kita tekan pakai tangan. Jadi pressnya masih manual tangan, istilahnya tenaga manusia itu. Jadi lama-lama menggunakan alat itu tenaga tangan manusianya udah kayak angkat gym ya, barbel gitu ya. Jadi kayak olahraga itu buat. Nah itu yang kemarin kita coba. Jadi itu ke uji coba yang kita lakukan. Kebetulan itu di penghujung tahunnya iWAS Plus sebelum berakhir ya. Itu kita kerjasamakan dengan teman-teman dari ITS Tekno. Cuma saya yakin nanti pasti ada pengembangan-pengembangan berikutnya yang kita harapin. Nah ini yang kita pinginkan. Nah ini untuk itu pengembangan berikutnya saya ingin bertanya ke Pak Ridwan nih.
tadi saya ingin bertanya, tadi kan Bapak Pariton udah lihat ada kalau ada alat yang miniatur SDB ya. Tapi saya mau bertanya, kalau alat-alat yang Bapak bilang tadi yang sangat dipakai di IPLT maupun di IPAL, itu kalau digunakan di yang kelas yang kecil itu, maksudnya IPAL skala yang kecil yang tadi Bu Nova ceritakan, itu mungkin nggak Pak kita bawa? Atau dimensinya, saya yakin karena dimensi di IPAL tuh atau di IPLT kan besar-besar ya, saya yakin. Dan itu pasti menjadi tantangan, gimana Pak? Apakah mungkin Pak? Itu mungkin ya Pak. Bisa Pak, udah. Itu sangat mungkin Pak. Jadi apa namanya itu, ya teknologi itu harus mungkin. Ya, jadi teknokrat itu ketika ada masalah harus harus terjadi apa namanya itu menutupi pasar. Berarti di situ ada kue Pak, gitu teknokrat ya, kayak prinsipnya. Nah di sini apa namanya itu teknologi lama itu kan membutuhkan lahan yang luas ya Pak. Satu, kemudian kedua lahan susah, kemudian juga kita sebagian masyarakat kita itu ada di gang-gang ya, susah seperti itu. Tadi mungkin pemikiran awal-awal kita bagus sekali Pak, jadi steppingnya bagus ya. Jadi kita mencoba yang sistem batch misalnya gitu kan. Nah, terus kemudian kita akhirnya meningkat, kemudian akan lebih baik lagi, lebih sempurna lagi seperti itu. Nah di sini ada unit apa namanya itu dengan adanya unit baru dengan multi di situ, dengan footprint yang kecil, dengan dimensi yang kecil, kita bisa lebih bisa lebih masuk nih dengan terhadap permasalahan yang ada, begitu ya. Kenapa? Karena alatnya sendiri dia lebarnya kurang lebih sekitar 65 cm Pak. Lebarnya ya 65 cm sampai 80 cm seperti itu. Nah terus kemudian itu panjangnya itu kurang lebih sekitar 1,8 meter, gitu ya. Sehingga sangat dimungkinkan masuk ke gang, begitu ya di sini. Nah terus kemudian saya ini connect ya, baik. Nah ini mungkin sebelah kirinya gambar itu yang aslinya, maaf ini mungkin seri yang agak tingginya ya ada 2 ya. Tapi untuk yang di sebelah kanan itu kita pakai seri 1 ya, jadi skrunya cuma 1. Nah terus kemudian bisa dilihat juga. Kalau yang itu Pak, yang kiri itu berarti yang dipakai di instalasi pengolahan Pak? Instalasi pengolahan, betul, yang fix ya. Yang fix. Tapi ini juga bisa saja Pak, bisa saja ya, hanya saja dibutuhkan gang yang lebih lebar, begitu ya. Jadi nanti mungkin kita ada ada beberapa tipe untuk yang lebih lebar, tipenya lebih besar, yang kecil tipenya lebih kecil seperti itu. Nah kemudian juga PLT kecil ini ya kapasitasnya kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter kubik per jam, begitu ya. Nah kalau misalnya setiap rumah ada 1 meter kubik yang kita akan ambil, tentunya antara waktu dibutuhkan sekitar 45 menit sampai 1 jam, begitu ya untuk prosesnya. Nah untuk persiapannya itu diupayakan di bawah 1 jam, sehingga total itu adalah kurang lebih sekitar 2 jam, begitu. Nah dengan 2 jam ini satu hari itu mungkin bisa di 4 rumah barangkali ya yang bisa diinikan. Nah kemudian alat ini jadi dari dari septic tank langsung dipompakan gitu ya, masuk ke pompanya pakai pompa ini Pak, diaphragm pump. Jadi memang berusaha untuk tidak memakai vakum pump ya, karena dimensi yang besar, begitu ya. Nah di sini jadi pakai diaphragm pump, hanya saja memang harus diproteksi dengan ada screen ya. Jadi sebelum masuk ke screw press itu ada tabung ya, ada tabung. Nah itu tabungnya screen. Nah di situ harus dengan mudah untuk dibuka tutup, begitu ya. Jadi nanti si sampah-sampah itu akan masuk ke dalam seperti saringan ikan. Ya jadi mudah untuk diambil, begitu. Kemudian masuk pompa masuk ke ada tangki penampung di bawah dari alat screw press itu Pak. Seperti itu ya, untuk sebagai
apa namanya itu ekualisasi lah ya, kurang lebih sekitar 370 liter. Kemudian dipumping ya, masuk ke reaktor polimer masuk ke screw press, seperti itu prinsip kerjanya Pak. Gitu. Nah ini mungkin untuk tampak samping. Nah ini bisa dikombinasikan dengan motor ya, dengan gitu. Sebetulnya sepeda motor roda 1 juga bisa, hanya saja lebih mudah gitu kan, supaya tidak apa namanya itu takut jatuh ya, jadi sehingga roda 3. Nah kemudian di sini ada 2 kereta ya, jadi yang satu itu ada 2 gerbong, yang satu gerbong itu adalah yang utamanya, jadi screw press-nya, begitu ya. Yang satunya lagi itu untuk penunjangnya, ya untuk utility-nya seperti apa? Seperti genset, kemudian apa namanya itu raw material pump-nya, gitu ya, yang dari septic tank-nya, kemudian ada kompresor, begitu ya di sini. Jadi ada dua apa namanya itu kereta dengan satu lokomotif ya, lokomotif itu yang motor itu. Nah terus kemudian alat ini juga dirancang agar bisa masuk ke truk yang kecil juga truknya. Jadi truknya itu truk yang satu ban ya, yang apa single ban. Engkel ya Pak? Yang engkel, maaf, ya istilahnya engkel, betul. Seperti itu. Sehingga apa namanya itu bisa parkir di jalan yang tidak terlalu lebar pun bisa. Seperti itu. Oke. Ya, cukup menarik Pak tadi. Mungkin kalau kita bisa balik lagi ke gambar yang pakai truk yang engkel, gambar yang truk engkel tadi ya. Mau tanya Pak, ini kalau pakai truk engkel seperti ini muat ya berarti Bapak ya? Sudah dihitung ya berarti Pak? Muat Pak, muat. Muat ya? Ya, karena lebar dari siapa namanya itu 80 cm kan Pak, lebarnya ya, si apa namanya itu gerbong itu. Nah sedangkan si truk itu 1,9 meter. Gitu. Berarti padahal alat ini yang tadi Bapak bilang kan dipakai di instalasi ya, kemudian di miniatur tepatnya ya. Ya. Kalau selama ini kita lihat kan ada miniatur pajangan mobil-mobilan, ini Ya. di miniatur supaya bisa dipakai di tempat di gang kecil ya. Ya. Ini cukup menarik. Dan tadi dari skala besar dibawa ke skala kecil. Ini dengan aksesnya bisa Pak, itu kan kalau ditarik ya Pak dengan motor aman Pak? Aman Pak. Jadi karena ini bebannya cukup besar ya, apa namanya itu di atas 250 kilo. Jadi meskipun lebarnya itu hanya 80 cm, panjangnya kurang lebih sekitar, panjang antar ban itu 1,5 meter Pak, gitu ya. Nah, dia tidak mudah untuk jomplang, gitu, karena bebannya berat, gitu. Nah insya Allah aman. Nah terus kemudian juga bila mana terpaksa gitu kan, dia bisa dicopot dari motor, begitu. Didorong jadi, biasa, ya, manual dengan tangan berarti? manual dengan tangan, ketika dia dibelokkan Pak. Oh dimanuver untuk pada saat belok, iya begitu. betul. Karena kalau gang kecil itu kan suka sempit, terus manuvernya kecil-kecil kan ya bawa. Ya. Nah itu berarti mungkin pada saat belok karena digandeng, dilepas dulu baru disambung gitu ya aksesnya? Ya, betul, ketika sudah belok, kita sambung lagi, jalan lagi gitu, seperti itu. Oke, baik. Ini cukup inovasi sekali Pak. Nah, saya dengar nih Pak ya, Bapak kemarin ngetes alat ini nih. Ya. Iya Pak ya, betul ya? Betul Pak. Lokasinya di mana Pak? Salah satu IPAL di Kabupaten Bogor ya? Kabupaten Bogor, ya oke. Ya. Kemarin kalau nggak salah di filmin ini sama tim media ya kalau nggak salah nih. Mungkin kita bisa lihat, mungkin saya rasa yakin para peserta webinar penasaran bentuk. Tadi kita udah lihat gambarnya. Terus kita lihat nih, gimana sih bentuk realnya ya. Kita lihat di film ini, video ketiga. Mohon mungkin tim media untuk bisa mempersiapkan, tayangkan ke video ketiga untuk bisa di-show. Ini saya yakin tim media sangat bekerja keras untuk bisa menghasilkan film dalam waktu sangat singkat. Jadi tantangan selain kemarin Pak Ridwan dan tim untuk bisa menguji cobakan, kemudian tim media juga berusaha. Oke, silahkan.
Selamat siang, saya Anwar Sanusi dari PT Cipta Presisi Sarana Texindo. Berikut adalah unit proses yang dinamakan dengan PLU T-Mobile. Alat ini digunakan untuk menyedot dan mengolah lumpur tinja dari tangki ada permukiman, dari septic tank, yang area-area yang tidak bisa terjangkau oleh truk tinja. Dengan alat ini yang begitu kompak, alat ini terdiri dari satu unit mesin screw press-nya dan ada sumber listrik tersendiri yaitu dari genset, sumber oksigennya atau angin tekanannya itu dari kompresor, dan menggunakan pompa tekanan dari udara yang dihasilkan dari kompresor. Dan juga ada satu unit fasilitas untuk dosing pump. Unit yang sekarang ini berkapasitas 1,7 meter kubik per jam yang bisa mengubah dari lumpur yang berbentuk selari menjadi bentuk cake yang dapat terbentuk hanya dalam waktu sekitar 6 menit dan itu bisa dibuang langsung ke IPLT. Atau bisa juga digunakan sebagai pupuk.